Ini adalah cerita lanjutan dari episode sebelumnya yang menceritakan bahwa Sultan Mataram sedang memerintahkan Tumenggung Surotani dan Pangeran Purbaya untuk menangkap wanita pengacau yang membuat rakyat Mataram dikecam ketakutan. Mereka berdua dan para rombongan para prajurit pun akan melaksanakan perintah penting tersebut. Sementara itu, di sebuah pinggiran hutan yang masih termasuk wilayah Mataram, ada sekelompok anak kecil yang sedang bermain gatrik. Namun pada saat main gatriknya pun ditangkap oleh mak lampir yang tiba-tiba saja muncul di tempat itu. Mereka semua pun menjadi sangat terkejut ketika mak lampir berbalik memperlihatkan mukanya. Bahkan mak lampir pun meremas gatriknya sampai hancur. Kau anaknya Harun Hambali. Dia tahu nama ayahmu. Anak Harun Hambali, keturunan Kiai Ageng Prayogo. Ternyata mak lampir setelah 130 tahun terpendam, akhirnya masih dendam juga kepada keturunan Kiai Ageng Prayogo. Pada malam itu, anak-anak desa pun tampaknya sedang mengaji di sebuah surau yang letaknya agak sedikit jauh dari para rumah penduduk. Tak berapa lama pengajian pun usai, mereka pun diperbolehkan untuk pulang. Seperti biasa mereka pun membawa kitab suci. Mereka pun bertiga berjalan kaki, sembara Lindu Aji dan Basir. Ia pun sambil membawa obor sebagai untuk penerangan jalannya. Namun tiba-tiba saja di dalam perjalanan mereka bertiga pun diikuti oleh kelelawar besar yang hampir saja menyambar kepala mereka bila tidak menunduk. Sedangkan di gerombolan di balik semak-semak yang tempatnya tidak jauh dari mereka, nampak seorang wanita tua yang tak lain adalah Nyai Bidara. Ia pun sedang mengamati dan mengikuti langkah tiga anak kecil tersebut. Sebab Nyai Bidara tahu kalau ketiga anak salah satunya akan jadi incaran mak lampir. Benar saja, di saat mereka bertiga untuk berlari pulang, tawa mak lampir pun terdengar kumandang. Iya, pada akhirnya ketiga anak pun ketakutan dengan ketawa mak lampir. Namun yang lebih parah lagi, Lindu Aji sama Basir belum nyampe rumah sendiri. Lindu Aji, rumah kamu aja ya? Ya. Ayo. Dan sementara waktu, Lindu Aji sama Basir pun diajak mampir oleh Sembara di rumahnya. Dan nantinya setelah dirasa aman, mereka pun pulang ke rumah sendiri masing-masing. Sudah tidak ada. Namun rupanya mak lampir telah mengincar Lindu Aji yang dianggap sebagai keturunan Kiai Ageng Prayogo. Akan tetapi sangat beruntung karena Nyai Bidara telah mengawal dari belakang. Dan pada akhirnya mak lampir pun bisa dihalau oleh Nyai Bidara. Pada saat itu terjadilah pertarungan sengit Nyai Bidara dengan mak lampir. Nyai Bidara pun yang dari tadi mengintai mak lampir karena mak lampir akan membunuh Lindu Aji. Pada saat ini mak lampir berhasil dihalau oleh Nyai Bidara. Sedangkan Lindu Aji kecil dari tadi masih melihat pertarungan di balik jendela. Kemudian ibunya yang mendengar ribut-ribut di luar pun menjadi terbangun, langsung menuju kamar Lindu Aji dan menanyakan yang ribut-ribut di luar. Anak kecil itu pun menjawab pertanyaan ibunya dengan jujur, namun seolah-olah ibunya tidak percaya. Aji, Mak dengar di luar ada suara aneh. Ada apa? Ada orang berkelahi, Mak. Di mana? Sudah pergi, Mak. Ah, ngawur kamu. Keesokan harinya di desa
Keesokan harinya di desa itu tampak ramai. Para penduduk pun pada berkumpul, sedang mengobrolkan tentang kejadian tadi malam di rumahnya Pak Raisman, yang telah dinyatakan bahwa istri Pak Raisman telah tewas oleh makhluk misterius. Ternyata usul punya usul, istri Pak Raisman adalah salah satu keturunan Kiai Ageng Prayogo. Tak lama kemudian datanglah Tumenggung Surotani dan Pangeran Purbaya yang bertujuan untuk menemui keluarga tersebut. Bapak suaminya? Betul, Raden. Bagaimana kejadiannya? Menjelang pagi, Raden, saya terbangun mendengar jeritan istri saya. Dan suara gaduh orang sedang berkelahi. Kemudian, saya kaget. Karena saya melihat istri saya sedang meronta-ronta di lantai, dicekik orang. Yang mencekiknya nenek-nenek? Betul, Kanjeng. Seorang nenek-nenek. Pak Raisman pun menceritakan kejadian semalam kepada kedua petinggi Mataram. Makhluk tersebut pun akan menghabisi semua keluarga Raisman. Namun ada kejanggalan dengan anak Pak Raisman yang bernama Farida. Beginilah ceritanya musibah yang menimpa keluarga Pak Raisman. Farida? Farida, Rama, kau tidak apa-apa? saya takut, Ya, Rama. ya, kau tidak apa-apa kan? Saya takut. Anak Bapak di mana? Ada, Raden. Saya panggil. Silakan. Baik. Kita harus memeriksa anak Pak Raisman, sebab perempuan setan itu tidak mampu menyentuhnya. Ya, pasti ada sebabnya. Anak itu harus kita periksa. Mungkin ada sesuatu pada diri anak itu, seperti penangkal setan atau penolak bala. Tak lama kemudian, Pak Raisman pun membawa putri kecilnya ke hadapan pangeran dari Mataram. Pangeran Purbaya pun dengan hati-hati menanyakan tentang kejadian semalam kepada Farida, anak kecil itu. Ayo ceritakanlah. Tidak apa-apa. Waktu saya bangun, ada perempuan tua mau mencekik leher saya, tapi tidak bisa. Tidak bisa? Tangannya tidak bisa menyentuh saya. Mundur-mundur terus, seperti ada yang mendorong. Kamu melawan? Tidak, saya takut sekali. Pak Raisman, Iya. saya harus memeriksa anak Bapak, seluruh tubuhnya, dari kaki sampai kepala. Silakan, Raden. Bawa ke dalam. Baik, Raden. Mari, Nak. Nah, kiranya sampai di sini dulu alur cerita di episode ini. Nantikan episode selanjutnya. Terima kasih.